Halo Sobat Kontenpedia, kembali lagi di channel ini. Bersama saya Devi dan di sini sudah hadir bersama saya Kak Neva. Halo Kak Neva. Ya, halo teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang anatomi ikan. Nah, apa aja nih Kak yang mau kita bahas? Ya, jadi di materi kali ini kita akan membahas seputar bagian tubuh ikan, letak, dan fungsinya, Kak. Baik, mungkin bisa langsung aja nih Kak Neva mulai pembahasannya. Silakan Kak Neva. Nah, jadi langsung masuk ke materi aja ya, Kak. Jadi di sini teman-teman sama Kak Devi pasti udah tahu ya ikan itu apa. Ikan merupakan salah satu hewan akuatik yang terdiri dari berbagai macam jenis dan juga sudah banyak dijadikan sumber makanan bagi manusia atau sebagai ikan konsumsi. Kalau bicara tentang ikan nih Kak, kira-kira apa aja sih ikan laut yang Kak Devi tahu? Kalau ikan laut yang aku tahu sih ada salmon ya Kak, Ya, ada tuna, ada juga ikan tongkol. Benar nggak? betul. Betul banget nih apa yang disebutin Kak Devi tadi. Ya, jadi ikan-ikan yang telah disebutkan Kak Devi tadi merupakan jenis-jenis ikan laut komersial yang di Indonesia juga banyak diperdagangkan. Tak bisa dipungkiri, ikan memang salah satu sumber protein hewani yang memiliki gizi cukup lengkap, Kak. Jadi dalam daging ikan itu sudah terdapat asam lemak omega 3, vitamin, dan mineral. Kemudian sebagai sumber makanan konsumsi, ikan sendiri sudah diolah di berbagai daerah di Indonesia dan macam-macam nih Kak olahan ikan yang ada di Indonesia. Tapi pastinya olahan ikan tersebut berbahan dasar daging ikan ya Kak. Tapi teman-teman sama Kak Devi tahu nggak ada berbagai macam organ lain yang ada di dalam tubuh seekor ikan. Nah, organ-organ itu juga memiliki fungsi tersendiri nih, Kak. Sebelum lanjut ke pembahasan nih, Kak, kira-kira bagian tubuh dari ikan apa aja yang Kak Devi tahu? Yang aku tahu sih ada kepala, badan, dan ekor ya Kak. Nah, iya betul banget teman-teman apa yang disebutin sama Kak Devi tadi. Jadi, secara umum, tubuh dari seekor ikan itu memang terbagi menjadi kepala, badan, dan sirip atau ekor. Namun, setiap bagian-bagian itu juga memiliki fungsi atau peran tersendiri bagi seekor ikan itu. Yang pertama nih Kak, ada bagian kepala. Nah, di bagian kepala dari seekor ikan, kita dapat melihat ada mata, mulut, dan insang. Untuk mata sendiri, sama seperti makhluk hidup lainnya berfungsi sebagai alat penglihatan. Kemudian ada mulut. Mulut pada seekor ikan juga sama fungsinya seperti makhluk hidup lain, yaitu berfungsi untuk masuknya makanan. Ada satu faktor menarik nih Kak tentang mulut ikan. Apa tuh Kak Neva? Iya, jadi mulut dari seekor ikan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung jenis ikannya. Jadi misal itu ikan karnivora atau ikan yang tinggal di dasar laut pasti memiliki bentuk mulut yang berbeda dari ikan lainnya. Kemudian ada bagian insang. Nah, bagian insang ini merupakan bagian yang digunakan untuk ikan bernafas di dalam air ya Kak. Nah, jadi di insang ini tersusun dari lapisan-lapisan pembuluh darah yang disebut dengan kapilari. Nah, kapilari ini mempunyai peran untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam air. Selanjutnya ada bagian badan ikan. Di bagian badan ini kita akan menemukan sisip dan gurat sisi. Untuk Kak Devi sendiri, pernah nggak sebelumnya memegang seekor ikan yang masih hidup? Belum pernah sih Kak. Nah, kalau Kak Devi seandainya pegang ikan yang masih hidup nih, pasti rasanya akan licin seperti berlendir gitu ya Kak. Nah, lendir ini memang diproduksi oleh ikan, di mana lendir itu diproduksi di bagian sisip. Jadi, lendir ini memiliki fungsi untuk mengurangi gesekan pada saat ikan berenang. Kemudian, lendir ini juga memiliki fungsi untuk melindungi ikan dari adanya jamur, bakteri, atau parasit yang akan menempel pada tubuh ikan. Nah, selanjutnya Kak, ada bagian gurat sisi. Pasti Kak Devi masih asing nih ya dengan istilah gurat sisi. Iya benar Kak. Nah, ya memang gurat sisi atau istilah perikanannya disebut dengan lateral line merupakan sebuah garis halus yang memanjang dari bagian belakang kepala hingga sebelum ekor ikan. Nah, garis ini biasanya berwarna gelap dan terlihat samar
namun masih dapat dikenali jika teman-teman melihat lebih teliti di tubuh ikan itu. Nah, gurasi sendiri itu memiliki fungsi untuk mendeteksi perubahan lingkungan di sekitar ikan, Kak. Jadi, gurasi ini memiliki fungsi untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan air atau perubahan getaran di sekitar ikan. Yang terakhir ada bagian sirip dan ekor dari seekor ikan. Jadi ada beberapa jenis sirip yang biasanya terletak pada tubuh seekor ikan, Kak. Nah, sirip-sirip ini juga memiliki letak dan fungsinya masing-masing. Nah, secara umum di tubuh seekor ikan itu biasanya ada sirip dorsal atau sirip punggung, kemudian ada sirip pektoral atau sirip dada, ada sirip pelvis atau sirip perut, kemudian ada sirip dubur dan sirip kaudal atau orang awam biasa mengenalnya dengan ekor. Nah, sirip-sirip ini juga memiliki fungsi dan letak masing-masing, Kak. Seperti sirip dorsal atau sirip punggung, sirip ini mempunyai fungsi sebagai penstabil gerakan berenang ikan. Dan sirip ini itu letaknya memanjang di bagian punggung ikan dari belakang kepala hingga sebelum ekor. Kemudian yang kedua ada sirip dada yang terletak pada bagian kanan dan kiri tubuh ikan. Sirip ini terletak di bagian belakang dari insang ikan. Nah, fungsi dari sirip ini adalah untuk mengatur gerakan berbelok kanan-kiri pada saat ikan berenang. Yang ketiga ada sirip perut atau sirip pelvic, yaitu merupakan sepasang sirip yang biasanya terletak di bagian bawah tubuh ikan. Fungsi dari sirip ini adalah untuk mengatur gerakan berenang ikan ke atas dan ke bawah. Yang keempat ada sirip dubur. Sirip dubur sendiri terletak di depan dubur seekor ikan. Nah, fungsinya sendiri sama seperti sirip punggung, yaitu untuk mengatur kestabilan gerakan renang dari seekor ikan. Yang terakhir ada sirip kaudal atau ekor yang terletak pada bagian akhir tubuh seekor ikan. Ekor ini berfungsi sebagai pemberi kekuatan pada saat ikan berenang. Jadi, saat ikan berenang, ekor ini akan menjadi pendorong untuk ikan bergerak maju. Nah, jadi seperti itu, Kak. Secara umum penjelasan mengenai bagian-bagian terluar atau anatomi luar dari tubuh seekor ikan. Wah, menarik dan informatif sekali nih pembahasan yang kita bahas kali ini. Kita jadi tahu apa aja sih bagian tubuh atau anatomi dari seekor ikan. Bukan cuma kepala, badan, dan ekor ya, Kak. Iya, betul. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian ingin memperoleh informasi lainnya terkait dunia perikanan, kalian boleh banget request di kolom komentar. Dan juga kalau kalian ingin memperoleh informasi terkini dan terupdate, kalian bisa mengunjungi website kami di www.contenpedia.com. Contenpedia, Inspirasi anak muda Indonesia.